Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan membahas manga Jujutsu Kaisen kembali pada chapter terbaru, chapter 153. Setelah sebelumnya, Jujutsu Kaisen hiatus selama kurang lebih 1 bulan lamanya. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, Mimin akan merecap kejadian-kejadian penting yang terjadi sebelum manga Jujutsu Kaisen hiatus bulan lalu. Oke, pertama kita cukup banyak mengetahui informasi tentang The Cooling Game dan Kenjaku dari Master Tengen. Dan terkait dengan The Cooling Game, Battle Royale tersebut akan dimulai 10 hari lagi sejak timeline pada chapter 146. Dan lalu berikutnya, bersama dengan Master Tengen, Yuji dan kawan-kawan telah membangun siasat mereka untuk menghentikan Kenjaku, menyelamatkan kakak Megumi, dan membebaskan Gojo Satoru dari Prison Realm. Lalu atas permintaan Master Tengen juga, Choso dan Yuki Tsukumo tinggal untuk menjaga Master Tengen. Sementara Yuta Okkotsu pergi duluan ke dalam salah satu barrier The Cooling Game untuk Maki dirinya pergi ke markas klan Zenin untuk mengambil senjata. Dan yang terakhir, Yuji dan Megumi pergi mencari Hakari untuk meminta bantuannya. Selanjutnya, di tengah berbagai kejadian yang ada, Masamichi Yaga masuk ke dalam daftar penyihir Jujutsu kelas spesial. Namun sayangnya, karena hal itu pula, Yaga harus terbunuh oleh Gakuganji atas perintah dari para petinggi, karena teknik kutukan yang dimiliki oleh Yaga berpotensi membahayakan. Nah, berikutnya, sementara Yuta masih belum ada kabar, Maki yang awalnya hanya berniat mengambil senjata saja malah berakhir mendapatkan power up yang gila-gilaan hingga setara dengan Toji Zenin, dan juga sukses menghancurkan seluruh klan Zenin sendirian. Tapi sayangnya di balik power up Maki ini ada Mai Zenin yang berkorban untuk kebangkitan Maki. Jadi setelah pada chapter sebelumnya kita disuguhkan dengan aksi spektakuler Maki membantai seluruh klan Zenin, kali ini pada chapter terbaru, chapter 153, point of view mengarah pada Yuji dan Megumi. Oke, chapter 153 sendiri memiliki judul Gambling Match atau pertandingan judi. Adegan pertama dibuka dengan Master Tengen yang memberitahukan keberadaan Hakari pada Yuji dan Megumi. Jadi menurut Master Tengen, Hakari ini menjadi seorang bandar di sebuah pertandingan judi. Tapi bukan seperti perjudian yang kalian bayangkan. Perjudian di sini adalah tempat pertarungan liar antara para pengguna teknik kutukan. Dan lalu di sini juga mulai terungkap cukup jelas tentang identitas dan sepak terjang Hakari. Seperti yang kalian tahu, Hakari ini adalah murid kelas 3 SMA Jujutsu Tokyo. Namun ia sedang diskors karena suatu masalah. Dan pada chapter ini terungkap kalau penyebab Hakari diskors adalah karena dirinya berselisih dengan para petinggi Jujutsu, yang hingga saat ini masih belum diketahui siapa para petinggi itu. Dan menurut Megumi juga, berhubung saat ini Hakari menjadi bandar di sebuah pertandingan judi antar syaman yang ditonton oleh non-syaman, hal tersebut telah melanggar aturan sekolah penyihir Jujutsu, sehingga kemungkinan besar Hakari tidak mau berurusan dengan siapapun yang berhubungan dengan sekolah Jujutsu. Ya, jadi dengan informasi tersebut, di sini Megumi dan Yuji tidak bisa berperan menjadi seorang adik kelas lugu yang meminta bantuan kakak kelasnya. Intinya tentang merekrut si Hakari ini tidak akan mudah bagi Megumi dan Yuji, sekalipun mereka adalah adik kelasnya. Megumi sendiri berkata, ia tidak terlalu yakin apakah Hakari bisa dimintai bantuan atau tidak, tapi yang pasti Hakari ini bukanlah orang baik. Namun di sisi lain, menurut Megumi dari perkataan Yuta, Hakari ini lebih kuat daripada Yuta jika ia sedang bersemangat. Sejauh ini memang masih belum diketahui dan masih belum terlihat apakah Hakari benar-benar memiliki kekuatan yang sehebat itu atau tidak. Tapi jika kalian ingat, Gojo Satoru pernah mengatakan kalau para penyihir Jujutsu di zaman ini sudah sangat berkembang dan beberapa di antaranya bahkan bisa menyaingi dirinya, sang penyihir Jujutsu terkuat. Dan dari siluet tersebut, 2 di antaranya adalah Yuta dan Hakari. Bahkan Yuta sendiri bilang kalau Hakari lebih kuat darinya, walaupun di saat yang sama Maki menepis pernyataan Yuta tersebut. Jadi apakah Hakari lebih kuat daripada Yuta? Menurut Mimin sih mungkin si Hakari ini tipe-tipe seperti Aoi Todo. Dirinya memiliki teknik kutukan yang unik dan penguasaan Hakari terhadap teknik kutukannya sangat tinggi, sehingga ia bisa diperhitungkan dalam pertarungan. Jadi menurut Mimin, untuk dari segi kekuatan mentah, jelas Yuta yang lebih kuat. Tapi dari segi efisiensi dan penguasaan teknik kutukan, mungkin Hakari berada di atas Yuta.
Oke, lanjut ke cerita. Di sini singkatnya Yuji dan Megumi sampai di tempat perjudian tersebut. Walaupun sempat tertahan, pada akhirnya mereka diizinkan untuk masuk dan bertarung di dalam sana. Namun hanya Yuji saja yang diizinkan untuk bertarung karena sepertinya Hakari menyadari keberadaan Megumi. Lalu berikutnya, saat ini timeline cerita adalah 9 hari sebelum The Cooling Game dimulai. Dan kali ini Yuji pun sudah berada di dalam arena perjudian. Di sini Yuji mendapatkan beberapa arahan bahwa dirinya tidak boleh lari dan tidak boleh menggunakan energi kutukan karena para penonton yang ada di sana bukanlah seorang penyihir Jujutsu sehingga mereka tidak bisa melihat teknik kutukan. Lalu kemudian Yuji pun menanyakan tentang orang yang menyelenggarakan pertarungan ini, yaitu Hakari. Dan lalu orang yang bersama Yuji pun menjawab kalau di tempat perjudian ini ada 2 macam pertarungan, yaitu pertarungan biasa dan pertarungan yang sudah ditentukan atau scripted. Nah, dan si Hakari ini adalah orang yang membuat dan merancang pertarungan scripted tersebut. Jadi jika Yuji bertarung dengan bagus, maka Hakari mungkin akan memanggil Yuji untuk bertarung dalam permainannya. Atau dengan kata lain, Yuji dapat bertemu dengan Hakari. Oke, lalu selanjutnya Yuji pun akan bertarung. Dan tak diduga, orang yang akan menjadi lawan Yuji adalah Panda. Yap, setelah kematian Yaga, ternyata Panda pergi untuk menemui Hakari. Di sisi lain, Yuji dan Panda sendiri justru tidak terkejut satu sama lain setelah mereka sudah terpisah cukup lama sejak insiden Shibuya dahulu. Tapi walaupun begitu, Panda sendiri yang sepertinya sudah lebih awal berada di sana, ia pun belum melihat Hakari. Panda berkata kalau dirinya dan Hakari cukup saling mengenal. Dan Hakari juga tidak menaruh kewaspadaan kepada Panda, walaupun Hakari tetap menghindari untuk bertemu dengan Panda dan orang-orang lain yang berhubungan dengan sekolah Jujutsu Tokyo. Lalu Panda juga berkata bahwa ada anak kelas 3 lain dengan teknik kutukan yang cukup merepotkan bersama dengan Hakari. Dan orang tersebut bernama Hoshi Kirara yang sekaligus merupakan pacar Hakari. Nah, setelah Yuji mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Panda pun akhirnya pura-pura kalah terhadap Yuji. Dan berhubung pertarungan Yuji dan Panda ini menarik banyak penonton, Hakari pun berniat memanggil Yuji. Lalu di sini perlu diketahui kalau Hakari tidak menyadari jika Yuji adalah murid dari SMA Jujutsu Tokyo. Oke, berikutnya adegan pun berpindah pada Hakari. Di sana terlihat Hakari sedang berbicara dengan bawahannya. Bawahan Hakari bertanya-tanya apa yang ia harus lakukan terhadap si pengganggu. Dan Hakari menjawab untuk tetap waspada sampai ia mengirim Kirara untuk mengawasinya. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang dimaksud sebagai pengganggu di sini? Tentu kemungkinan terbesarnya adalah Megumi. Dan jika kita asumsikan pengganggu tersebut memang Megumi, maka kemungkinan Megumi akan bertemu Kirara, sementara Yuji akan bertemu dengan Hakari. Apakah semuanya akan berjalan lancar? Apakah Hakari dapat dengan mudah dimintai bantuan? Menurut Mimin sih pasti tidak akan semudah itu. Lalu yang menarik juga di sini terlihat kalau Panda sudah tidak bersedih hati lagi. Bahkan ia tidak berkata sepatah kata pun tentang kematian Yaga. Ya, mungkin terkait dengan kematian Yaga itu akan menjadi urusan Gojo nantinya. Nah, mungkin kurang lebih itulah yang bisa Mimin sampaikan tentang chapter terbaru dari Jujutsu Kaisen ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.